Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai sampai ayat yang ke-30. Betul? Betul. Ya, kita kan kemarin mulai dari ayat 24 sampai ayat 30. Nah, habis faedah. Ya, faedahnya habis kan? Ya. Nah, dari beberapa faedah itu kita ulang singkat terkait ini apa ayat ini. Ketika pertama Allah nyatakan apakah telah datang kepadamu kisah tamu Ibrahim yang dimuliakan, yaitu tatkala mereka menemuinya lalu berkata salam. Salam, maka Ibrahim pun menjawab salam, waalaikumsalam gitu. Qaum munkarun, kalian ini orang-orang yang tidak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, maka Ibrahim segera menuju keluarganya, kemudian datang membawa daging anak sapi yang gemuk, yang dipanggang. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu Nabi Ibrahim menghidangkan itu kepada mereka lalu berkata, tidakkah kalian mau makannya? Fa'u jasaminhum khifah. Lalu timbullah rasa takut pada diri Nabi Ibrahim karena mereka tidak menyentuhnya. Qalu la takhaf. Lalu mereka pun berkata, jangan kamu takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Lalu mereka mengabarkan kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran anak yang alim, yang berilmu. Fa aqbalat imra'atu fi sarratin fasaqqat wajhaha. Lalu datanglah istrinya dalam keadaan berteriak dan menampar wajahnya. Wa qalat, lalu dia berkata, ajuzun aqim, wanita sudah tua dan mandul. Artinya aku ini wanita yang sudah tua dan mandul, bagaimana bisa punya anak? Qalu kadzalika qala rabbuk. Maka mereka para tamu-tamu Ibrahim berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, innahu wal hakimul alim. Sesungguhnya dia maha hikmah, penuh hikmah, maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ya, ini sudah kita bahas faidah-faidahnya. Di antaranya apa faidah terkait ayat itu sudah kita bahas tadi. Coba mengulang lagi. Apa faedahnya? Di sini terdapat anjuran untuk memuliakan tamu, wajibnya memuliakan tamu, bukan sunnah, wajib ya. Yang kedua, di antara adab memuliakan tamu yaitu menyegerakan makanan ya. Sebagaimana di sini disebutkan, Nabi Ibrahim setelah kedatangan ini tamu, faragha ila ahli, langsung ke keluarganya. Jadi tidak diajak ngobrol sampai tamunya kehausan, kelaparan, masih aja ngobrol. Ya, nggak begitu ya. Lalu berikutnya faedah yang yang bisa kita dapat tidak ayat tersebut, apalagi tidakkah kalian memakannya? Nah, ini salah satu bentuk menawarkan makanan hidangan kepada tamu. Nah, bentuknya atau sighahnya, ungkapannya tidakkah kalian makan? Nah, gitu. Jadi bukan makanlah. Ya, tapi ini bisa jadi kalau Arab begitu, kalau Indonesia mungkin beda lagi. Silakan makan. Ya, atau mungkin apa? Bagaimana? Monggo. Ya, dan semacamnya. Ya, itu maksudnya kasih contoh. Betul juga. Dan semacamnya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya terkait ayat ini, takut yang manusiawi bukanlah takut yang syirik dan tercela. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika tamu-tamunya tidak menyentuh makanan, timbullah rasa takut. Ini namanya takut manusiawi dan itu tidak tercela. Ya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya apa? Masih ada? Terus habis. Malaikat. Ya, malaikat bisa menjelma dalam bentuk manusia ya.
Nah, itu faidah yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Nah, sekarang kita masuk ayat baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ada makan nih Pak Ustaz. Ada makan. Ada makan nih, ada nggak? Misalnya kita makan sini, kalau tong sambal di situ-situnya, boleh nggak kata itu? Ambil deh sambal di depan orang lain. Cuma yang bolehnya dalam salah kita apa yang ada di depan kita itu yang kita makan. Nggak boleh ngambil lipat di depan orang. Oh, iya. Oh, kalau makan bersama Pak ya? Iya. Ya, kalau misalkan makannya bersama satu nampan dan lauknya sama, maka ini pernah terjadi sahabat Umar bin Abi Salamah, dia masih kecil ketika itu. Iya. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Ketika itu tanganku berputar-putar di nampan. Jadi inilah Rasulullah dengan para sahabatnya, ini anak kecil nih, makan bersama satu nampan. Lihat tawadhunya Rasulullah. Dan ini juga termasuk sunnah, bisa jadi yang sudah tertinggal di tengah-tengah kita. Jadi, iya. Pakai satu nampan besar. Nah, itu Bapak. Kalau saya praktekkan lah. Kalam. Sama ini, sama anak kita, sama keponakan atau siapa, kita makan satu nampan. Nanti kalau cepat Pak Nah, Sunan. jadi makan. Nah, ini Rasulullah ya. Jadi Umar bin Abi Salamah ini kata dia, dan ketika itu tanganku berputar-putar di nampan. Artinya gini, dia makan sini kan, nampan kan begini kan? Iya besar. Dia lauknya sama, makannya sama, tapi dia makannya gini. Jatah orang. Jatah dia di terakhir. Ambil lauk orang. Itulah, tangannya berputar-putar. Nah, maka Rasulullah pun berkata, ya gulam, aina, Sambillah. samillah. Ucapkanlah bis. Bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang Terdekat. dekat denganmu. Yang dekat denganmu, artinya makan di sini. Kalau misalnya nih di hadapan saya ini, maka ini dulu, lalu ke tengah. Jadi jangan tengah dulu, baru ke sini. Nah, ini kalau makannya satu nampan plus lauknya sama. Tapi kalau lauknya beda nggak apa-apa. Misalkan kebetulan di depan saya ikan nih, di sini ayam. Saya pengen ayam. Apakah ya udah saya sabar yang terdekat? Nggak apa-apa ngambil ayam, nah, gitu. Ayam kecap. Ya, jelas Pak. Jadi itu adabnya Pak. Artinya terkait tadi makanlah dari yang terdekat. Itu kalau misalkan satu nampan dan lauknya sama. Tapi kalau lauknya beda, misalkan yang di sebelah sini ayam, sini ikan, maka boleh ambil. Ada pergedel kan? Apa? Ada pergedel. Rendang. Ya, jadi gitu Pak ya. Itu adabnya. Jadi yang disebutkan oleh Nabi tadi, pertama baca Bismillah. Setelah itu makan dengan tangan kanan, lalu makanlah dari yang terdekat. Ini diantaranya ada. Jelas Pak? Atau ada yang Ganjal. ngajak? Kalau ada yang satu meja gitu tuh kita makan kan. Kadang orang buka kado tuh meja itu yang diambil sini. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh. Boleh. Yang tercela itu, yang dalam hadis itu kalau misalkan lauknya sama, terus satu nampan. Tapi kalau udah beda piring, kalau kita piring kan, Iya. ya bukan satu nampan, maka nggak apa-apa. Misalkan kita makan sini, kebetulan di hadapan saya ikan, sudah setiap kali makan ikan, di situ ada rendang kan, siapa yang makan sana? Boleh nggak saya ngambil gitu? Boleh lah. Jangan sampai ada makan yang terdekat. Akhirnya saya sampai pulang ke rumah dulu, sayang sekali semua. Jangan ya, nggak apa-apa. Penasaran jadinya ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, apa? Pakai rendang. Iya, makanya jadi hadis tadi berlaku kalau satu nampan plus lauknya sama. Tapi kalau lauknya beda, nggak apa-apa ambil. Berapa orang maksimal satu nampan besar itu? Ada maksimal besar. Rasulullah pernah sampai digotong sama sahabatnya makan bersama. Ini termasuk sunnah yang langka ya. Langka. Enggak ada diamalkan sama Pak Jaula. Jemaah sama Iya. jemaah. Jemaah kami. Ya, itu bukan kebiasaan, itu kebiasaan. Dan waktu saya di pesantren itu makan satu nampan. Oh iya. Iya. Di Yaman, di majelisnya Syekh Mukmin makan satu nampan. Rumah Pak Nadi. Ah, itu diantaranya Bapak-bapak ya, untuk mengharmoniskan rumah tangga, diantaranya makan satu nampan. Cobalah. Yang nggak pasti satu nampan lah, satu piring. Satu piring berdua. Sekilas remeh, tapi itu mendekatkan antara suami dan istri, seorang ayah dengan anak. Jangan ada anggapan sebagian orang kan harus menjaga jaim. Nggak boleh terlalu dekat dengan istri, nggak boleh terlalu dekat dengan anak, kalau usah piring sendiri. Nah, ini bukan sunnah Rasul. Meja sendiri ya. Yang susahnya Ustaz yang udah tua, kalau masih muda-muda. Ya, artinya ya, semampu kita. Ya kan itu bukan kewajiban, tapi ya jangan ditinggalkan secara mutlak juga. Jadi ini ada terkait faidah terkait ini Bapak-bapak. Syekh Yahya Al-Hajuri, penerus
Syekh Mukbil yang ngajar di Yaman. Jadi ini beliau suatu hari diundang ke Inggris untuk dakwah. Nah, ketika itu beliau di hadapan para dokter Muslim, ya. Ketika itu makannya ya pakai piring biasa kan, kata Syekh, kita makan berjamaah saja lah, satu nampan, ini lebih berkah, ini sunnah. Kata dokter, ya ngapain repot-repot, ini juga kan nggak apa-apa. Yang untuk apa dipermasalahkan itu? Nah, setelah Syekh dapat jawaban gitu, beliau pulang dari Inggris, nyampe ke Yaman, beliau susun sebuah kitab isinya tentang sunnahnya makan dengan nampan dan berjamaah. Ini sebabnya beliau nulis buku itu gara-gara beliau di Inggris negur dokternya langsung membantah gitu. Ya, artinya ini memang bukan kewajiban, jangan sampai kita mewajibkan juga ya, nggak boleh ya. Tapi ini juga jangan sampai ditinggalkan secara mutlak. Kalau bisa kita ya kadang-kadang amalkan lah. Kalau nggak bisa nampan minimal piring lah makan berdua. Jelas apa ya? Nah, itu terus. Dia makan satu sampan itu sama-sama kan? Itu menjilati apa? Itu juga sunnah. Hasil penelitian itu membunuh racun yang ada di Iya. Saya yakin semua yang diajarkan Allah dan Rasulnya pasti bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat kita. Kalau bagi akhirat kita jelas, pasti kita yakin kan? Pasti berpahala kan semua yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul kan? Ya apalagi dianjurkan. Nah, tapi kalau masalah manfaat dunianya, kadang kita tidak tahu, nggak tahu apa aja ada manfaatnya. Tapi pasti kita yakin ada manfaatnya. Kalaupun sekarang belum diketemukan, nanti mungkin penelitian kedokteran, ternyata iya betul. Tapi kalau di tempat ramai kalau kita jilat tuh orang lihat kita. Ya makanya kita lihat-lihat aja. Tapi kadang memang perlu tampakan juga. Artinya biar ya kadang kita seringnya gengsi ya. Saya kadang apa tampakan. Nanti dibilang pengajian selapi itu. Apa kalau saya sih selama itu artinya sudah dipraktekkan oleh Nabi, tapi tentu saja sambil dijelaskan ya. Jadi saya ingat perkataan Syekh Shalih Fauzan tentang seseorang, ya Syekh, bagaimana hukumnya saya mempraktekkan sunnah, baru setelah itu dikabarkan kepada jamaah. Dia sholat mungkin sunnah tertentu yang asing di tengah masyarakat. Setelah dipraktekkan baru dijelaskan, ya jamaah ini tadi itu sunnah Nabi. Kata Syekh, bagaimana? Abu dosa. Jelaskan dulu baru praktekkan. Jangan praktekkan dulu baru jelaskan. Karena langsung kalau praktekkan langsung jelas, kalau praktekkan lalu dijelaskan, ketika dipraktekkan udah bikin apa? Sesat kan? Saya pernah juga ikut jamaah tabligh ini kan masyarakat juga gambar. Itu selera saya. Jangankan sama-sama itu di sana aja Iya. Iya, artinya nggak bisa dipaksakan juga. Iya, artinya itu kan bukan sesuatu yang wajib. Artinya tapi jangan ditinggalkan secara mutlak ya. Iya, nggak dosa. Cuman kan kayak gini, jangan sampai kalau kita nggak mempraktekkan sama sekali nanti hilang sunnah ini. Nah, tetap kita jaga dengan kita praktekkan. Ya minimal seumur hidup sekali lah. Atau ya kadang kalau memang sama orang lain mungkin kurang ini, ya sama pasangan hidup lah, berdua kan lumayan tuh bisa dipraktekkan. Bang, cari kawan yang berhasil giginya. Dan mereka punya gigi apa satu lah situ lagi. Iya. Ya semampunya Pak. Iya semampunya. Kemarin pernah kejadian makan satu nampan gitu, temannya itu bersin hati selesai kan berempat itu bubar langsung. Ya, apa langsung apa itu tuh keji tapi kan kita tuh hilang seleranya. Ya, kita lanjut Pak ya. Berarti itu udah jelas Pak ya. Itu masalah adab makan itu artinya terkait makan dari yang terdekat. Ini kalau satu nampan dan lauknya sama. Tapi kalau lauknya beda-beda nggak apa-apa. Satu lagi Ustaz, cara duduk Nabi Muhammad, cara makan. Cara makan biasanya ternukil dari Nabi begini. Iya, benar. Ya, sama satu lagi begini. Lupa saya yang lagi. Yang sering saya praktekkan begitu. Nah, terus makannya beliau 3 jari. Cuma 3 jari ini kata para ulama karena Nabi makan kurma. Kita nasi itu. Kalau kita makan nasi. Atau walaupun itu saya selama ini 3. Walaupun nasi saya udah terbiasa dari kecil gini. Jadi dulu saya dengar dari abang kan sunnah itu 3 jari. Akhirnya saya 3 jari terus.
Walaupun makan nasi, walaupun berair saya gini. Jadi nggak biasa makan begini malah saya. Kalau makan disuruh 5 malah jatuh-jatuhan. Kalau gini dong. Ya tapi ini saya lagi yang kata para ulama jelaskan maksud 3 jari itu karena itunya kurma. Karena orang Arab sendiri kalau makan yang seperti yang pecah itu, mereka nggak makan gini tapi gini. Seperti ada seorang ustaz cerita seorang Syekh Mukbil kalau nggak salah ketika makan makan tepung jenis tepung itu makan belakang gitu. Jadi nggak begini karena kalau gini coba terus. Sama sama sekretarisnya gitu ya makanya. Ahmad ya. Sama Bisa. Iya kan? Kayak gini makanya. Itu. Iya, dia kan gini. Jadi orang Arab sendiri makan begini ya. Ya cuma karena kebetulan saya dari kecil tahunya ini, akhirnya semuanya saya praktekkan begini. Sampai sekarang saya kebiasaan begini. Jadi malah kalau kayak gini nggak biasa saya. Jadi itu bawa kayak jelas ya. Nggak kali ya. Kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al 'adzabal alim wa fi Musa il arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Ada sampai ayat yang ke 47 sebenarnya ya, tapi sampai sini aja lah. Karena ini satu rangkaian sebenarnya. Ya, qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Ia berkata, yaitu Ibrahim, apa urusan kalian wahai orang-orang yang diutus, yaitu para malaikat? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang pendosa, kaum yang berbuat dosa. Linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami melempari mereka dengan batu dari tanah. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, yang ditandai di sisi Tuhan kamu untuk orang-orang yang melampaui batas. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, maka kami keluarkan dari dalamnya orang-orang yang beriman. Kami keluarkan orang-orang beriman yang ada di dalamnya. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin, maka kami tidak dapati di dalamnya kecuali rumah dari orang-orang muslim, rumah seorang yang menyerahkan diri. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim, dan kami tinggalkan di dalamnya tanda bagi orang-orang yang takut siksa yang pedih. Nah, ini sampai sini dulu. Kita baca di sini, kita bahas. Qal fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qal, dia berkata, dia di sini siapa? Nabi Ibrahim. Jadi setelah Nabi Ibrahim dikabarkan oleh para malaikat, setelah Nabi Ibrahim menawarkan makanan, lalu para malaikat tidak menyentuhnya. Nabi Ibrahim takut, lalu para malaikat berkata, jangan takut. Ya. Dalam riwayat lain, inna ursilna inna rusulu rabbika la yasilu ilaih. Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhanmu, maksudnya utusan Tuhanmu. Ya. Maka Nabi Ibrahim takut, kemudian para malaikat berkata jangan takut. Lalu mereka pun memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran anak yang alim, berilmu. Lalu datanglah ini wanita yang sudah tua dan mandul punya anak. Maka para malaikat pun berkata, demikianlah firman Tuhanmu, sesungguhnya Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, setelah percakapan ini, barulah Nabi Ibrahim berani bertanya, fama khatabukum ayyuhal mursalun, apa urusan kalian wahai orang-orang yang diutus? Yaitu siapa? Malaikat. Para malaikat. Wahai kaum yang diutus, ya, apa urusan kalian?
fama sya'nukum, apa kepentingan kalian? Artinya kalian datang ke sini untuk apa? Jelas Bapak ya. Jadi kan penasaran, kan ini bukan orang biasa. Jadi Nabi Ibrahim bisa merasa ini bukan manusia ini, ya kan? Karena pertama ngasih tahu tentang kabar kelahiran. Nah, kalau orang biasa kok bisa? Ya, iya tidak Bapak? Ya kata Syekh Sa'di, dari sini Nabi Ibrahim bisa merasa bahwa orang yang datang ini bukan manusia, tapi para malaikat. Karena apa buktinya? Bukti apa? Gak nyentuh makanan. Terus kedua mengabarkan bahwa anaknya nanti istrinya akan melahirkan anak. Bukan kan kabar yang aneh kan? Ya kan? Maka Nabi Ibrahim merasa ini bukan manusia, ini utusan Allah, para malaikat. Maka Nabi Ibrahim bertanya, apa urusan kalian wahai para utusan? Apa kepentingan kalian datang sini wahai para utusan? Qalu, mereka pun menjawab, inna ursilna ila qaumim mujrimin. Sesungguhnya kami diutus menuju kaum pendosa, orang-orang yang berbuat dosa. Maksudnya siapa itu? Kaum Lut. Di sini kafirin, yaitu orang kafir. Hum kaum Lut, mereka adalah kaum Nabi Lut. Mereka disebut kaum mujrim. Mujrim artinya apa? Orang yang pelaku dosa besar. Pertanyaan apa dosanya? Homo. Iya, mereka melakukan homoseks. Jadi laki-laki dengan laki-laki. Nah, ini termasuk perbuatan sangat mungkar. Jadi selain kafir, mereka juga homo pula. Dosanya Berganda-ganda. bertumpuk-tumpuk ya. Maka kata para malaikat, kami diutus menuju kaum para pendosa, yaitu kaum Nabi Lut. Linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami melempari mereka dengan batu-batu dari tanah. Tanah apa? Matbuhin binar, tanah yang dibakar dengan api. Jadi bukan tanah biasa. Kalau lempar dengan tanah saja udah sakit ya. Apalagi kalau tanahnya dibakar. Ini lebih menyakitkan kan? Seperti bara. Apa? Seperti bara. Iya, seperti bara. Musawwamatan 'inda rabbikal musrifin. Yang tadi kan kami melempari mereka dengan tanah dari batu dari tanah yang diberi tanda di sisi Tuhanmu. Maksudnya apa? Mu'allamatan 'alaiha smuman yurma biha. Batu tersebut diberi tanda. Maksudnya apa? Di situ ada tanda nama orang yang akan dilempar. Jadi nih, misalkan kaum Nabi Lut namanya ini, misalkan apalah pokoknya nama nggak bisa sebutin ya, nanti jadi masalah. Nama inilah pokoknya nama-nama orang kafir atau siapa. Di batunya ditertulis namanya. Si ini si fulan A B C. Udah ada tandanya. Jadi nggak akan salah. Nggak akan nyasar. Artinya ke A nanti jatuhnya ke B enggak. Sudah diberi tanda ya. Jelas Bapak ya? Ya, jadi batu tersebut sudah diberi tanda, diberi tanda yaitu berupa nama orang yang akan dilempar. Diberi tanda di sisi Tuhanmu lil musrifin, diberi tanda untuk dilemparkan kepada orang-orang musrif, orang yang melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Homo sama itu. Bi'ityanihimud dzukura ma'a kufrihim, yaitu perbuatan homoseks selain juga melakukan kekafiran. Sudah kafir, homoseks pula. Homoseks ini dosa besar atau kecil? Ini makanya hukuman Nabi Lut itu kan begitu, diangkat lapisan bumi atas, lalu diputar, lalu setelah itu baru dilempari batu yang dari tanah yang dibakar. Nah, ini sepakat dosa besar. Makanya disebut dalam hadis, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumil Lut faqtul fa'il wal maf'ul bih. Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan korbannya, dan tanda kutip. Jadi yang jadi sosok suaminya dan istrinya dalam kutip dua-duanya dibunuh. Ini hukuman bagi orang melakukan homoseks ya. Karena dosa yang sangat berat dan perbuatan yang sangat menjijikkan. Binatang aja nggak ada kayak. Iya, binatang aja nggak ada. Coba. Nah, saya jadi teringat ini seorang petinju terkenal dari Filipina. Dia komentar tentang itu dulu kan LGBT kan. Di Filipina juga udah mulai banyak kali. Akhirnya dia komentar itu sesuatu yang menjijikkan. Binatang aja nggak mau melakukan itu. Akhirnya dia diancam oleh perusahaan Amerika.
Karena sponsornya dari Amerika, akhirnya dia minta maaf. Ya ini kalau orang istilahnya apa, karena dunia begitu ya, diancam sedikit apa ekonominya menurun, ya langsung ide minta. Uang bermain. Iya, tapi kalau orang yang karena prinsip agama nggak akan mundur. Iya itu kemungkaran kok, kemaksiatan, masa saya minta maaf? Nah, soalnya. Ya kita lanjut lagi. Jadi tadi ya, batu tersebut diberi tanda di sisi Tuhanmu dan diperuntukkan untuk orang-orang yang melampaui batas, yaitu karena mereka sudah melakukan homoseks, selain juga mereka kafir. Fa akhrajna ma kana fiha minal mu'minin, maka kami keluarkan orang-orang mukmin dari dalamnya. Kami keluarkan dari dalamnya orang-orang mukmin dari dalamnya. Dalam apa? Daerah yang bakal diancam. Ya, Qura kaum Lut, yaitu dari kampungnya kaum Lut. Kami keluarkan dari kampungnya kaum Lut orang-orang beriman. Kenapa? Li'ihlakil kafirin, karena orang-orang kafir akan diazab. Jadi orang beriman keluarkan dulu. Jadi biar yang tersisa cuma orang kafir. Maka baru ketika datang perintah Allah untuk menyiksa itu barulah diangkat. Nah, ketika diangkat, kata Ibnu Qayyim, terdengarlah suara rolongan anjing. Apa? Ya anjing kan bingung, kau bisa terbang. Berarti diputar lalu diingat langsung. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita lanjut. Jadi maka kami pun keluarkan orang-orang beriman dari dalamnya. Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Maka kami tidak dapat di dalamnya selain rumah orang-orang muslim. Satu rumah orang yang menyerahkan diri. Rumah siapa? Di sini wahum, yaitu mereka di sini, rumah orang-orang muslim di sini maksudnya Lut wa bintah. Lut dan kedua putrinya. Kenapa tidak disebutkan istrinya di sini? Dan kenapa tidak disebutkan anak laki-lakinya? Tidak juga. Kafir juga. Nah, lihatlah, seorang nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang terdekat. Ya, jadi nggak jadi patokan. Mana itu dakwanya salah itu? Buktinya apa? Itu istrinya aja nggak ngikut dia, anaknya aja nggak ngikut dia, abangnya nggak ngikut dia. Nah ini nggak jadi patokan bahwa ya tidak. Ya. Nah, ini faedah dari Dr. Dasman kan ceritakan ada beberapa orang ketika menyatakan si fulan itu salah bukan karena dilihat apa yang disampaikan, tapi karena lihat orang sampingnya. Nah, masa dakwahnya benar? Buktinya istrinya nggak ngikut, anaknya nggak ngikut, abangnya nentang. Nah ini pandangan orang yang awam. Nah kalau orang yang berilmu nggak begitu. Kita menilai dakwah ini benar atau salah dilihat dari apa? Dalilnya apa yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran Sunnah atau tidak? Kalau sesuai berarti itu benar. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran Sunnah berarti itu salah. Bukan dilihat orang terdekatnya ikut atau tidak. Ya semua ya. Ya lihatlah. Di sini Nabi Lut dua putrinya. Ini yang beriman, yang istrinya tidak ikut, anak laki-lakinya tidak ikut. Maka di sini Allah katakan kami tidak dapati di dalamnya di kampung tersebut selain rumah orang yang menyerahkan diri, orang muslim, orang-orang muslim, maksudnya itu Lut dan kedua putrinya. Wusifu bil imani wal Islam. Lut dan kedua putrinya diberikan sifat iman dan Islam. Disifati dengan sifat iman dan Islam. Ya tidak? Karena pada ayat sebelumnya kan kami keluarkan dari kaum tersebut orang-orang yang beriman. Lut beriman tidak? Dua putrinya beriman tidak? Nah, lalu di situ Allah sebutkan setelahnya dan kami tidak dapat di dalamnya selain rumah orang-orang muslim. Maksudnya Lut dan kedua putrinya. Jelas Bapak? Nah, jadi ini. Jadi di sini Nabi Lut dan kedua putrinya diberikan sifat iman dan Islam. Maksudnya apa? Aihum musaddiquna biqulubihim amiluna bijawarihim at-ta'ati. Maksudnya mereka membenarkan dengan hati mereka dan mengamalkan ketaatan dengan anggota badan mereka. Mukmin dan muslim. Mukmin dan muslim kalau disatukan maknanya beda. Kalau dipisahkan maknanya sama. Jelas Bapak. Ini sudah pernah kita singgung dalam dalam hadis arba'in yang kedua. Kaidahnya iman dan Islam. Kalau iman dan Islam disebutkan secara bersamaan, makna keduanya beda. Tapi kalau iman dan Islam disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama.
Begitu juga mukmin dan muslim. Mukmin dan muslim kalau disebutkan bersamaan maknanya beda. Tapi kalau disebutkan secara terpisah maknanya sama. Contohnya begini. Sesungguhnya seorang mukmin pasti masuk surga. Pertanyaannya kalau muslim masuk surga juga. Berarti makna kalimat sesungguhnya seorang mukmin masuk surga berarti maknanya sesungguhnya seorang muslim masuk surga. Jelas Bapak ya? Nah, tapi kalau disatukan maknanya beda. Contohnya gini, kita harus memuliakan mukmin dan muslim. Maknanya sama tidak mukmin dan muslim sih? Sama tidak? Tidak. Kalau disatukan dalam satu kalimat Tidak. beda. Mukmin sini artinya apa? Beriman. Kalau muslim Sekedar ada yang berislam. muslim dari kecil dari Oh, muslim dari kecil. Kalau mukmin dari dewasa baru. Apa ini? Menurut saya lahir gitu keturunan gitu, keturunan dari Ini muslim. Iya. Kalau mukmin dari tua baru ini. Dia udah benar-benar mengenal Islam gitu, mempelajari mengenal. Oh, jadi kalau muslim ini berarti Islam KTP. Kalau mukmin ini bukan KTP Islamnya. Benar-benar Islam. Orang yang baru syahadat kan muslim itu. Muslim. Nah, tapi bukan mukmin. Tentu. Ya, artinya gini, muslim dan mukmin kalau disebutkan bersamaan maknanya beda. Muslim artinya orang yang tunduk secara lahir, secara tampak depan mata. Sedangkan mukmin yang tunduk secara batin, Amalan hati sama amalan hati kalau mukmin. Kalau Islam amalan lahir. Jelas Bapak? Makanya Allah sebutkan ketika nyinggung orang Arab Badui, mereka berkata amanna, kami ini sudah beriman. Lalu Allah katakan apa? Qul, katakan wahai Rasul, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah berislam. Orang Arab Badui disuruh mengatakan kami berislam, bukan beriman. Karena apa? Ketundukan kalian baru lahir saja, belum imannya belum meresap sampai. Nah itu. belum teruji. Iya begitu Bapak ya. Jadi ini tadi ya. Jadi mereka diberikan gelar Lut dan kedua putrinya iman dan Islam karena mereka membenarkan dengan hati mereka dan mengamalkan ketaatan dengan anggota badan mereka. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim, dan kami tinggalkan di dalamnya tanda bagi orang-orang yang takut siksa yang pedih. Kami tinggalkan di dalamnya tanda bagi orang-orang yang takut siksa yang pedih. Kami tinggalkan dalamnya tanda. Di dalamnya, dalam apa? Kampung, Kampung tersebut tanda apa? rumah-rumah yang hancur. Alamatan ala ihlakim, tanda yang menunjukkan pembinasaan mereka. Jadi artinya apa? Ditampakkan, mungkin ada sekarang, mungkin ada. Iya, Ini bekas tondut ini dan nampak kehancuran seperti apa. Masih ada tanda-tandanya. Ya, Allah katakan kami tinggalkan di dalamnya setelah kami binasakan orang kafir, kami sisakan di dalamnya tanda yang menunjukkan kebinasaan mereka. Dulu mereka pernah hidup makmur di sini, sekarang binasa. Disisakan tanda tersebut. Ya. Untuk apa? Oh, bagi siapa? Tanda tersebut bagi orang-orang yang takut siksa yang pedih. Fala yaf'aluna mithla fi'lihim, supaya mereka tidak melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan. Jadi inilah fungsi tanda manfaat Allah membiarkan tanda-tanda kaum yang dihancurkan. Jadi Allah tidak hilangkan, Allah bikin tanda-tanda dibiarkan. Tujuannya biar apa? Supaya ngambil pelajaran. Dan kalau kita melewati tempat-tempat kaum yang pernah disiksa, hendaknya kita melewatinya sambil menangis. Disebutkan dalam hadis, jangan melewati tempat-tempat mereka kecuali kalau kalian lewat sambil menangis. Kenapa? Karena khawatirnya siksa yang menimpa mereka akan menimpa kalian. Kalau berwisata ke sana tuh Apa lagi? kan banyak Nggak boleh. berwisata. Sambil menangis. Iya, sambil menangis. Tapi mana mungkin wisata sambil menangis? Orang wisata kan tertawa, nggak mungkin menangis ya. Jadi nggak boleh kita. Apa nama daerahnya kamu? Saddam, negeri Saddam. Ya namanya Laut mati itu lokasinya, laut mati itu. Makanya heran kan, laut mati jadi tempat wisata kan? Ada itu lokasi itu ya, lokasi begini kan ya. Itu lah tempat wisata. Iya, dan orang Yahudi sekarang menjadikan tempat wisata. Berenang di situ nggak tenggelam gitu. Iya, memang betul, Tinggi. betul. Tapi itu nggak Di layak. Yordan ya, di Yordan kan. Iya, perbatasan ini Iya, dengan perbatasan juga, iya. kan. Memang itu
lautnya kadar garam tertinggi di laut mati itu. Bisa mengapung. Orang itu nggak bisa tenggelam. Sang mapuk. Walaupun yang nggak bisa berenang ngapung terus. Saking tingginya kadar garam situ. Nah, tapi itu lokasi disiksanya. Kau Sodom. Maka jangan kita ke situ. Anu apa? Ya Sodom itu. Yang jelas kita lebih percaya kabar Allah. Video film. Ya, iya. Di dalam Apa perlu menangis kita nonton itu? Enggak, kalau nonton itu sedang ambil pelajaran nggak masalah. Dan kita lihat, oh ini kabar. Yang nggak boleh itu kalau kita melewati. Kan jelas bahwa yang melewati ya. Kita jangan lewati tempat-tempat itu. Kalau memang terpaksa lewati harus sambil nangis. Karena khawatir nanti itu. Jadi nangis bukan tertawa. Wah, apalagi selfie. Wah, saya di sini nih. Oh, jangan. Ya. Kita khawatirnya kalau itu kenapa ilmu disebarkan gitu, kayak gitu nggak apa-apa. Ya sekarang aja Ustaz berfoto dengan perempuan yang pakai pakaian seksi aja ada. Ya, kayak gini kan pemungkam. Bahkan ada seorang Ustaz yang mudah-mudahan itu beritanya salah atau Ustaz itu mungkin ngomongnya lagi, pikirannya lagi nggak jelas sekali. Dia membolehkan boneka arwah yang sekarang Iya. Semua ada. itu bilang makin aneh aja. Fitnah akhir zaman ini. Boneka arwah. Jadi katanya kan sebagian orang kontra, tapi kalau kata dia nggak apa-apa kalau bagi saya. Dan ya, semoga Allah melindungi kita dari Memelihara boneka arwah. itu fitnah akhir zaman Bapak ya. Memelihara. Jadi dalam hadis kan disebutkan badiru bil dalam Sahih Muslim badiru bil a'mali fitanan. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah. Kafir ta'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang yang ketika di pagi hari dalam keadaan beriman, di sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada yang di sore hari masih dalam keadaan beriman, di pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk sedikit kepentingan dunia. Biasanya orang-orang kayak gini karena dunia. Nah, hati-hati orang yang mempermainkan agama demi dunia, demi kursi, demi apapun. Hati-hati, Allah balikkan hatinya. Jangan naudzubillah min dzalik. Ya, kita jangan seperti itu ya. Jangan sampai kita demi dunia yang sedikit kita mau mengubah prinsip kita demi supaya mendapat follower istilahnya. Kita mau mengubah prinsip kita yang halal jadi haram, haram jadi halal, yang ini syirik dikatakan boleh atau dibikin samar-samar. Jangan sampai seperti itu ya. Itu kalau orang berani seperti itu, nanti akan Allah balikan hatinya. Sama dengan munafik Ustaz. Ya itu itulah orang munafik kan. Kadang itu untuk demi dunia kan berubah kan, prinsipnya berubah kadang ini kadang itu. Itu kita berlindung seperti itu ya. Ya sudah Bapak, kita lanjut. Sudah habis waktunya. 5 menit lagi. 2 menit lagi. 5 menit lagi. Oh ya sudah, kita cukup sampai sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat yang ke-38 ya, yaitu terkait Nabi Musa ya. Sallallahu alaihi wasallam.